Selamat pagi, saudaraku. Renungan The Message 21 Mei 2024 dengan tema Kesenangan Sesaat. Setan akan berusaha untuk menghalangi perjalanan kita menuju langit baru, bumi baru, saudaraku. Seperti ketika Yesus di awal pelayanan setelah dia dibaptis, Yesus dibawa ke tempat tinggi. Lalu kepadanya ditunjukkan akan keindahan dunia ini. Setan terus mencoba menghalangi perjalanan karya keselamatan yang akan dan yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Yesus ditunjukkan keindahan dunia, supaya Yesus tergiur dan dia memilih keindahan dunia dibanding menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Tapi Yesus tidak menyimpang, saudaraku. Yesus tetap pada tugas penyelamatan yang harus dikerjakannya. Yesus juga pernah dielu-elukan untuk dijadikan raja oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus tidak hanyut dalam pujian. Dia tidak hanyut pada sanjungan. Sebaliknya dia tetap memilih pada tugas yang Bapaknya berikan. Muridnya Petrus sendiri pun pernah mencegah Yesus ke Yerusalem supaya tidak menyelesaikan tugas penyelamatan. Tetapi Yesus tetap memilih menyelesaikan tugas penyelamatan. Bahkan di Taman Getsemani, saudaraku, antara kehendaknya dan kehendak Bapaknya, Yesus itu mengakhiri dengan pernyataan, "Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi." Ini teladan, saudaraku, dan ini contoh bagi kita. Kehidupan yang tidak menyimpang, saudaraku. Betul, dari perkara-perkara kecil kita harus belajar fokus kepada Tuhan. Karena akan ada banyak kesenangan-kesenangan sesaat yang akan menyimpangkan kita. Kalau saya menganalogikan begini, bahkan di saat suatu hari nanti, kalau Tuhan izinkan kita akan menutup mata di akhir hayat kita, baik itu dalam keadaan sehat ataupun sakit, bahkan di tempat tidur di rumah sakit sekalipun, dengan keadaan kita lemah sekalipun, iblis masih mencobai kita, saudaraku. Dia masih mengalihkan perhatian kita sampai kita tidak pernah fokus kepada Tuhan. Ngeri kan, saudaraku? Karena iblis selalu menawarkan kesenangan-kesenangan sesaat. Seperti kalau kita saya analogikan perjalanan panjang kehidupan kita seperti lorong panjang. Kita tidak fokus ke depan karena di kiri kanan di sepanjang perjalanan kita, iblis terus menyodorkan ini dan itu sampai kita teralih pikiran kita. Lihai, saudaraku, iblis itu. Jadi mulai hari ini, kegiatan-kegiatan yang tidak membuat dirimu bertumbuh dalam iman, yang akan mengarahkan dirimu kepada arah yang salah, selesaikan, saudaraku. Jangan diteruskan. Dari perkara kecil, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita lakukan. Misalnya kita ditelepon oleh seseorang yang hendak mengajak kita ngobrol, atau ngajak kita makan. Tetapi kita tahu orang ini suka membicarakan orang lain, menjatuhkan orang, memfitnah orang, dengan gampangnya merusak nama baik orang. Anda harus berani berkata, "Maaf, aku ada kegiatan." Kau tolak dengan baik. Ya, saudaraku, kita harus mulai memilih sekarang. Minta pimpinan Tuhan. Jadi dalam 24 jam yang Tuhan berikan kepada kita harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kita harus benar-benar optimal untuk Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Jadi kita tidak boleh sekarang hanya mengikuti yang menjadi euforia atau menjadi kesenangan sesaat dalam hidup ini. Tidak bisa, saudaraku. Supaya namaku dikenal, supaya aku punya pacar, supaya aku bisa bertemu dengan orang-orang hebat, supaya aku bertemu dengan orang-orang supaya dapat bisnisku dapat lancar ini dan itu.
It's okay, tapi hati-hati. Kalau memang engkau sudah tahu lingkunganmu itu tidak membawa dirimu terbangun di dalam Tuhan, jangan, saudaraku, berhati-hatilah. Dalam kesepian kita bisa lupa bertanya kepada Tuhan, lalu mengambil keputusan untuk berjalan dengan seseorang yang membuat dirimu tidak takut akan Tuhan. Hati-hati loh, saudaraku. Karena seseorang yang tidak takut akan Tuhan akan membawa dirimu tidak kepada kebenaran. Dan itu kalau jadi teman baik, sahabat, apalagi jadi teman hidup, itu bisa menjadi bisa menyeret dirimu kepada penderitaan sampai kepada api kekal. Memilih teman, memilih pasangan hidup, memilih komunitas, itu harus benar-benar yang takut akan Tuhan. Kalau tidak, saudaraku, akan melukai dan dilukai di dalamnya. Itu akan membuat dirimu dan diriku menyimpang dari apa yang Bapa mau. Maka jangan karena kesenangan sesaat Anda mendegradasi kualifikasi bagaimana Anda memilih teman hidup, bagaimana Anda memilih komunitas, bagaimana Anda memilih sahabat. Jangan merendahkan atau menurunkan leveling yang Anda berikan. Kalau itu sudah kau pagari selama ini dengan takut akan Tuhan, saudaraku. Karena akan ada banyak hal yang bisa menyimpangkan engkau dan saya. Sehingga kita tidak fokus dan tidak melanjutkan perjalanan kita ke langit baru, bumi baru. Kita butuh kepekaan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami kepekaan Tuhan? Menikmati kepekaan Tuhan dan bisa mengikuti arahannya. Kalau engkau dan saya hidup di dalam kekotoran dosa, saudaraku. Komunitas kita yang membuat kita kotor. Pasangan hidup yang kita pilih, teman hidup yang membuat kita kotor. Karena kita sembrono, saudaraku. Kita berteman, bersahabat pun sembrono. Karenanya mutlak setiap hari kita harus berdoa. Ada duduk dekat kaki Tuhan. Ada waktu di mana kita bermeditasi, doa pribadi. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan itu simple, saudaraku. Katakan apa yang menjadi isi hatimu kepada Dia. Betul, saudaraku. Dia bukan sebuah pribadi yang sulit ditemui. Berdialoglah dengan Dia. Percayalah, Dia pasti berbicara kepadamu. Ingat, tetapi engkau harus punya kualifikasi. Jangan menyimpang, saudaraku. Hiduplah benar. Dari perkara-perkara kecil sampai perkara-perkara besar, kau berjuang untuk tidak hidup, tidak fokus kepada kesenangan sesaat. Tetapi kita fokus kepada langit baru, bumi baru. Kalau dari perkara kecil kita meleset, maka dalam perkara besar kita juga pasti meleset. Jadi dari perkara kecil mari kita tidak meleset, saudaraku. Dari cara kita menggunakan waktu. Dari hal-hal yang kelihatannya sederhana. Apapun yang tidak membuat iman kita bertumbuh, apapun yang hanya memberikan kesenangan sesaat, ayo kita pangkas, kita buang, saudaraku. Kita harus mempertimbangkan apakah kegiatan yang aku lakukan ini benar-benar berkenan kepada Tuhan atau tidak. Betul, saudaraku, sekarang daripada Anda habis waktumu duduk nongkrong di kafe, minum kopi bersama dengan teman-temanmu dan omongan yang ngelantur ke sana ke sini, gosip sana, jelekin sini. Lebih baik di kamar doa, duduk di dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Jadi, lakukan semua yang bisa menumbuhkan iman, yang bisa membangun cinta hormat kita kepada Allah, yang bisa memindahkan hatimu ke surga. Tuhan pasti berkenan. Tetapi kalau suatu kegiatan tidak membuat kita mengasihi Tuhan, tidak menambahkan hormat cinta kita kepada Tuhan, dan tidak berguna untuk kerajaan Allah, pasti itu sebuah kemelesetan, saudaraku.
kemelesetan kecil bisa membawa kepada kemelesetan yang besar. Ingat, pintu yang besar itu digerakkan oleh engsel yang kecil. Jadi hati-hati saudaraku. Jangan sampai kegiatan-kegiatan kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil yang menggerakkan perubahan besar di dalam hidup kita dan merugikan hidup kita. Hati-hati. Caramu berpakaian, caramu berbicara, kau tampilkan pribadi anak Allah. Bagi kaum Hawa, bagaimana engkau berpakaian? Bagaimana engkau, kaum Hawa, kaum Adam, bagaimana engkau berbicara, bertingkah laku? Kaum Adam, bagaimana engkau melihat lawan jenismu? Bagaimana engkau menghargai Tuhan dalam setiap 24 jam hari hidupmu? Itu hal-hal kecil kelihatannya. Jangan kau katakan kaum Adam, banyak laki-laki ngomong begini, anugerah menikmati dong, pastor. Ada perempuan cantik ya saya lihat. Oh ya betul, tetapi jangan sampai engkau birahi akan hal itu. Itu kau meleset. Makanya saudaraku, ada hal-hal kecil yang seakan-akan simple tetapi akan menyeret kita ke api kekal. Sebaliknya ada hal-hal kecil yang positif yang punya dampak besar dalam hidup kita. Seperti kita bangun pagi, kita dengarkan renungan ini. Berani berangkat ibadah pagi. Sungguh-sungguh menikmati ibadah pagi. 2 kali ibadah, belajar kebenaran, catat kebenaran, renungkan. Berjuang hidup kudus. Tidak cuma pinter diakali, tapi lakukan benar-benar. Biar jadi terang untuk orang lain. Wah, itu lama-lama saudaraku. Bagaimana kau hidup hari-hari, menyelesaikan tanggung jawab di sekolah, di pekerjaan, di keluarga. Kau lihat, wah orang ini disiplin, tanggung jawab, berintegritas. Itu hal-hal kecil yang nanti akan membentuk Anda. Jadi jangan anggap remeh hal ini. Ya, dengan kau pagi bangun, kau dengarkan renungan ini, berdoa di hadapan Tuhan. Lama-lama hidupmu berubah saudaraku. Kepekaanmu terhadap kehendak Allah bertumbuh dan berkembang. Maka jangan meleset. Ingat, iblis itu bermanuver terus. Dia mau menyeret engkau dan saya untuk tidak fokus kepada perjalanan kita ke langit baru, bumi baru. Makanya kalau kita pagi hari bangun tidur, kita cari Tuhan, dengar renungan-renungan seperti ini. Roh Kudus akan tuntun dirimu. Dia akan membimbing dirimu terus. Sampai suatu saat kita diizinkan menginjakkan kaki ke rumah Bapa. Itulah hidup yang bermakna. Amin saudaraku. Hidup yang benar-benar memikat hati Bapa. Dan hidup yang menyenangkan hati Elohim Yahweh. Selamat pagi saudaraku. Hati-hati ya dengan kesenangan-kesenangan sesaat. Jangan tergiur. Ya, fokus kepada Tuhan dan langit baru, bumi baru. Tuhan memberkatimu. God bless you.